Rival baru timnas di level Asia, Erick Thohir nyatakan perang. 3 talenta wajib diamankan PSSI sebelum direbut KNVB. FIFA pamerkan kekuatan timnas di level dunia. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Rival baru timnas di level Asia, Erick Thohir nyatakan perang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat bereaksi keras setelah melihat selebrasi timnas Australia U16 yang dianggap berlebihan. Negeri Kangguru tersebut menjadi jawara Piala AFF U16 2024 setelah menaklukkan Thailand di Stadion Manahan pada Rabu 2 Juli lalu. Erick menyatakan sejak takluk dari timnas Indonesia di Piala Asia U23 Qatar, Australia seolah menjadikan tim Merah Putih sebagai target pembalasan dendam. Kini Menteri BUMN Republik Indonesia ini menyebut bahwa Australia sebagai setter baru. Itulah mengapa saat tim muda mereka menang di AFF kemarin, selebrasinya agak berlebihan. Nanti kita ketemu lagi Australia, kita sikat. Tegas Erick. Ia yakin Garuda Muda akan bangkit dan membalas kekalahan di semifinal Piala AFF U16. Menurut pengamat sepak bola Tommy Welly, pernyataan Erick Thohir yang memompa motivasi merupakan hal yang tepat. Kalah di sepak bola itu lumrah, namun saya melihat Erick Thohir justru memanfaatkan momentum kekalahan itu untuk memberikan suntikan motivasi dahsyat yang bisa menaikkan level mental, persaingan, dan skill pemain. Ungkap Toel. Richard Ahmad dari PSSI menyatakan dukungan antara timnas Garuda Muda dan senior sudah merata sehingga setiap timnas main, pecinta timnas tak pernah berkurang. Khusus menghadapi Australia yang kini menjadi rival baru Indonesia, supporter akan maksimal. Ibaratnya kini lawan Australia bisa dianggap seperti kita bertemu Malaysia, jadi timnas harus yakin. Sebutnya. Cipto Kusumo dari Ultras Garuda juga menilai tabuhan genderang perang Erick Thohir kepada Australia punya efek besar. Kalau Erick minta untuk membalas kekalahan atas Australia, supporter ingin semua level timnas berusaha mati-matian. Tegasnya. Seperti diketahui, timnas Indonesia senior dan U16 akan kembali bertemu dengan Australia. Di panggung U16, tim Merah Putih akan bersua Australia di fase penyisian Piala Asia U17 2025. Indonesia dan Australia berada di grup G bersama 2 negara lain yakni Kuwait dan Kepulauan Mariana Utara. Australia pun akan bersua Indonesia pada kualifikasi yang berlangsung 23 hingga 27 Oktober mendatang. Sementara itu, timnas Indonesia senior akan bersua Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertemuan pertama akan terjadi pada 10 September dan laga kedua akan berlangsung pada 20 Maret 2025. Tiga talenta wajib diamankan PSSI sebelum direbut KNVB. Timnas Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan 3 amunisi baru dalam diri Neraiso Kasanwiryo, Tommy Astijago, dan Dean James. PSSI terus mempersiapkan armada tempurnya dengan cara terus memburu amunisi-amunisi non-mumpuni di semua lini via program naturalisasi. Terbaru, PSSI sukses mendapatkan senjata muda yang masih berusia 18 tahun, yakni James Reven. Kini PSSI tengah membidik sedikitnya 3 pemain lainnya untuk segera diangkut ke Jakarta dan dijadikan WNI untuk kemudian diserahkan kepada pelatih Sintayong. Pertama, Tommy Astijago. Bang Jago ini masih muda, yakni 24 tahun. Tingginya pun menyeramkan, yakni 189 cm. Dengan setinggi itu, pemain kepunyaan Willem II Belanda ini menjadi sosok yang menakutkan di lini belakang. Kesuksesan Willem II promosi ke kasta tertinggi Belanda Eredivisie musim depan tak lepas dari kontribusinya. Kelahiran 3 Januari 2000, hadir dalam 26 laga dengan torehan 3 gol. Ketangguhannya di usia muda pernah membawanya ke skuad timnas Belanda U17 dan U18. Belakangan diketahui di tubuh Bang Jago mengalir 3 darah, yakni Belanda, Indonesia, dan Korakau.
Melihat bakatnya yang level dewa, PSSI kini tengah mencari jalan dan cara untuk merayu Tommy SD Jago agar mau menjadi WNI. Kedua, Dean James. Sebelum Kelvin Verdong muncul, Sintayong pernah memusingkan masih belum maksimalnya pertahanan lini kiri. Juru taktik asal Korea Selatan itu berharap PSSI bisa secepatnya memburu seorang bek kiri yang bisa bertarung 2 kali 45 menit plus babak perpanjangan waktu. Setelah Verdong datang dan melakoni debut, akhirnya ternyata memainkannya sedikit ke depan sebagai winger kiri dalam formasi 3-5-2 saat bentrok kontra Filipina pada laga terakhir grup F babak kedua kualifikasi lalu. Itu menjadi kode keras bahwa Sintayong masih butuh banyak stok bek kiri. Nah, Dean James pemain yang tepat untuk menyudahi kegelisahan sang pelatih. Dean James juga masih muda, yaitu 24 tahun. Di Go Ahead Eagles, klubnya sekarang, kelahiran 30 April 2000, ia bermain sebagai bek kiri. Di Belanda, Dean James pun sebenarnya punya potensi, namun sayangnya ia tak mendapatkan panggilan dari Ronald Koeman, bos The Orange, yang kini tengah sibuk di Euro 2024. Ketiga, Neraiso Kasanwiryo. Kalau nanti sudah jadi WNI, pemain muda syarat talenta ini pasti dapat panggilan akrab, yakni Mas Wiryo. Tak salah dan bagus juga karena identik dengan Indonesia. Neraiso Kasanwiryo kabarnya memang punya darah keturunan Jawa yang sudah menetap di Suriname. Neraiso Kasanwiryo kelahiran Amsterdam, Belanda 22 tahun silam. Sejak 2023 memperkuat klub beken, yakni Feyenoord. Untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain, bek jangkung itu dipinjamkan kepada klub Austria Rapid Wien. Sebelumnya, Neraiso Kasanwiryo juga pernah memperkuat Jong Ajax pada 2019 hingga 2021. Seperti Dean James dan Tommy SD Jago, nasib baik juga belum mengantarkan Neraiso Kasanwiryo ke timnas Belanda. FIFA pamerkan kekuatan timnas di level dunia. Timnas Indonesia dapat sorotan FIFA usai lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda lolos ke ronde ketiga usai jadi peringkat kedua di ronde kedua di bawah Irak. Timnas Indonesia lolos dengan catatan 10 poin dari 6 pertandingan di ronde kedua. Saat ini pun tim Garuda sudah mengetahui lawan di ronde ketiga, di mana bakal menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di grup C. Tim asuhan Sintayong bakal menjalani 10 pertandingan pada September nanti hingga Juni 2025 mendatang. Timnas Indonesia punya kesempatan lebih besar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih harus finish sebagai peringkat pertama dan kedua untuk bisa tembus langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun di sisi lain, tim asuhan Sintayong tersebut mendapatkan pujian besar dari laman resmi FIFA. Pasalnya, skuad Garuda sudah memadukan materi para pemain muda dengan nama-nama berpengalaman. Perpaduan antara talenta-talenta menarik dan pemain-pemain berpengalaman membuat Indonesia penuh harapan menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia di Asia. Ujar laman resmi FIFA. Laman resmi FIFA memuji 6 pemain yang masing-masing mewakili 2 generasi berbeda. FIFA menyebut sosok Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman sebagai perwakilan generasi muda Timnas Indonesia. Ketiga nama tersebut jadi bagian penting saat membawa skuad Garuda lolos ke Piala Asia 2023. Sementara itu, FIFA menyebut 3 nama yang mewakili para pemain berpengalaman di skuad tim nasional. Ketiga nama tersebut adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Tom Hai. Skuad Garuda memiliki perpaduan unik antara pemain muda dan berpengalaman. Dengan masuknya pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman memberikan dorongan besar.